Bab 27 dan ke-28. Tyson menampar wajah Don dan berkata dengan galak, "Apa kau tidak tahu kenapa aku menyuruh mereka memukulmu? Apa kau tidak tahu siapa Harvey? Beraninya kau bermasalah dengannya? Bukankah dia hanya menantu yang tidak berguna?" Saat ini, Don sangat menyesal sampai dia mau muntah darah. Orang yang dia panggil telah memukulinya seperti ini, dan itu karena bajingan ini Harvey. Dia tidak mengerti. "Menantu tidak berguna?" Tyson mencibir. Tepat ketika dia berniat mengungkapkan identitas Harvey, dia melihat Harvey yang ternyata memperhatikannya dan memberi tanda. Dia merasa diperhatikan dan lalu mengutuk. "Katakan padaku, apakah kau sudah bangkrut? Lalu apa itu berarti 5 juta yang telah kuberikan padamu hilang?" Keluarga Zimmer tidak berani membujuknya. Pada saat ini semuanya terkejut, terutama kakek Zimmer. Ekspresinya berubah perlahan ketika dia mendengar kata-kata Tyson. Tanpa sadar, kaki Zimmer melangkah ke depan dan berkata, "Tyson, apa kau baru saja mengatakan bahwa Tuan Zender telah bangkrut? Benarkah?" Orang-orang seperti kakek Zimmer hanya berani sangar di depan keluarganya yang lebih muda. Dia tidak berani bersikap tidak sopan di depan orang seperti Tyson. Sudah beruntung dia bisa menanyakan kalimat ini sekarang. Tyson memutar matanya jengkel. Orang tua bodoh ini sejujurnya tidak tahu tentang identitas Tuan Harvey, pikirnya. Tuan sudah menyatakan bahwa Don telah bangkrut. Tidak mungkin itu palsu. Namun Tyson takut untuk mengungkapkan identitas Harvey saat ini. Sebaliknya, dia mencengkeram leher Don dan berkata dengan dingin, "Katakan sendiri, jika kau ketahuan berbohong tentang hal itu, aku akan memotong jarimu untuk setiap kata yang kau ucapkan." Baik, aku akan katakan." Don akan mengompol. "Tyson, aku tidak bermaksud begitu. Aku bangkrut, tapi aku akan membayarmu kembali, aku akan." "Oke, kau telah mengatakannya sendiri. Aku beri waktu 3 hari. Jika kau tidak berhasil memberikan 5 juta dolar milikku, aku akan memotong salah satu tanganmu." Tyson murka. Dia kemudian menampar wajah Don lagi sebelum berteriak dengan kejam, "Pergi!" Semua bawahan itu pergi meninggalkan villa dengan sangar. Tidak ada yang melihat bahwa Tyson sangat ingin berlari lebih cepat saat ini. Dia akan membunuh Don jika tidak banyak orang yang menonton. "Tyson Woods." Don berdiri dengan gemetar dan dengan ekspresi penuh kebencian saat sosok Tyson menghilang. Seluruh keluarga Zimmer saling memandang. Seseorang tiba-tiba berkata setelah beberapa saat, "Jadi begitu, Tuan Woods tahu tentang kebangkrutan Don. Jadi dia datang malam ini untuk menghajar Don? Sampah hanyalah sampah. Awalnya aku mengira dia bisa menukar peruntungannya seperti kata pepatah. Ikan asin bisa berbalik keberuntungan yang tertukar. Aku hampir mengira orang ini adalah CEO baru York Enterprise. Kalian terlalu banyak berpikir. Bahkan jika menantu yang menumpang seperti dia ingin menyemir sepatu Tuan Woods, dia akan dibenci karena tangannya yang kotor." Banyak orang memahaminya sekarang. Ternyata Tyson menghajar Don karena telah membuatnya kehilangan uang. Mereka awalnya mengira dia membelah Harvey. Bab 28. "Tuan Zender, bisa kau jelaskan? Aku baru saja meminta seseorang untuk memeriksanya. Cek darimu tidak dapat diuangkan." Pada saat ini, kakek Zimmer menutup telepon dan berjalan keluar. Dia melambaikan tangannya dan membanting cek ke wajah Don dengan marah. Dia awalnya mengira sudah mendapatkan modal kerja sekitar 10 juta dolar. Tanpa diduga, perkataan Tyson baru saja menyadarkannya. Dia dengan cepat meminta seseorang untuk memeriksanya. Baru setelah itu, dia tahu tentang kebenaran itu. Kakek Zimmer sangat membenci Don sekarang karena dia paling peduli dengan reputasinya selama hidup. Pilihannya Don telah bangkrut dan menjadi orang yang tidak berguna. Mau ditaruh di mana mukanya. Don menyeka darah di wajahnya dan tersenyum enggan. "Kakek Zimmer, jangan lupa aku masih bekerja di York Enterprise. Bahkan jika aku bangkrut, aku masih bisa bangkit lagi kapan saja." Kakek Zimmer tanpa sadar mengerutkan kening begitu dia mengatakannya. Don mengancamnya. Keluarga York, keluarga teratas di South Slide, adalah orang-orang di belakang York Enterprise. Bahkan keluarga kelas 1 tidak berani memprovokasi mereka. Pengawal mereka juga lebih sangar di luar sana daripada orang biasa.
Tidak sulit bagi Don untuk bangkit kembali karena dia didukung oleh keluarga yang kuat ini. Benar saja, kakek Zimmer tidak tahu bahwa Don telah dikeluarkan dari York Enterprise. Jika dia tahu, dia tidak perlu takut padanya. Karena itu, aku akan menunggu sampai 10 juta dolar benar-benar ada di tanganku. Hanya dengan begitu, kami mempertimbangkan kembali lamaran pernikahanmu. Kakek Zimmer menatap Don dalam-dalam. Dia kemudian melambaikan tangannya dan pergi. Dia ternyata orang miskin dan masih berani beraksi di depan kita. Pantas saja Tyson datang untuknya. Aku juga ingin main-main dengannya. Ya, lagi pula dia masih antek Yorks. Kita tidak bisa mengusiknya. Don kini panik setengah mati. Keluarga Zima yang sebelumnya memanggilnya sebagai Tuan Zender sekarang mengejeknya. Dia lalu menatap Mandy yang cantik tidak jauh darinya. Detik berikutnya, Don sangat marah. Tepat ketika semua orang tidak memperhatikan, dia tiba-tiba mengambil pisau di atas meja dan bergegas ke kerumunan. Dia kemudian menarik Mandy dan menempelkan pisau ke tenggorokannya. Tuan Zender, apa yang kau lakukan? Mandy kaget dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Kenapa bisa pria seperti Don tiba-tiba menjadi begitu emosional? Tutup mulutmu! Don membentak dan menendang meja di depannya, menarik perhatian penonton. Dia kemudian menatap ke kakek Zima. Orang tua, siapa yang memberimu hak untuk meremehkanku? Kau hanyalah kakek tua dari kelas 2. Beraninya kau meremehkanku? Kakek Zima cemberut. Dia tidak pernah berpikir si brengsek yang tidak berguna Don akan melakukan hal seperti itu. Namun, dia masih orang besar. Dia sedikit mengernyit saat ini dan berkata, Tuan Zender, biarkan dia pergi sebelum terlambat. Kau masih muda. Kau masih memiliki kesempatan untuk kembali. Mengapa harus merusak masa depanmu sendiri? Tutup mulutmu, Don mengangkat pisau di tangannya. Merusak masa depanku. Biar ku beritahu, masa depanku sudah lama hilang. Aku baru saja diberhentikan oleh York Enterprise. Aku tidak punya uang sepeser pun sekarang. Bukankah kau memberiku the Heart of Frog? Mandy kaget. Bagaimana mungkin kau tidak punya uang? Hahaha. Don tertawa keras. Apa kau percaya pada omong kosong semacam itu? Aku tidak bodoh. Untuk apa aku memberimu seonggok bros yang begitu mahal? Apa kau benar-benar mengira aku sebodoh itu? Tak kusangka kau, Mandy Zima, terlihat begitu baik dan polos. Bahkan suamimu tidak bisa menyentuhmu. Namun kau bahkan tidak tahu siapa yang memberimu sesuatu. Kau memang wanita jalang seperti wanita biasa kebanyakan, sungguh mengerikan. Aku pasti buta karena telah jatuh cinta padamu. Kau! Mandy sangat marah hingga ingin menampar Don. Namun, dia masih memegang pisau di tenggorokannya. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia menggigit bibirnya dan mulai berdarah. Don Zender mendengus dan menatap kakek Zima. Dia berteriak, Orang tua, sebaiknya kau dengarkan aku. Siapkan uang 10 juta dan mobil. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika kau tidak memenuhinya, aku akan membawanya bersamaku. Kau... Kakek Zima gemetar penuh marah. Don begitu berani mengajukan ancaman. Kau akan melakukannya. Jika tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Don berteriak. Zender, lepaskan kakakku. Cynthia sangat cemas dan ingin bergegas tetapi dihentikan oleh Lillian. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras. Tuan Zender, bukankah kau hanya butuh uang? Aku akan memberikannya. Jika kau membiarkan putriku pergi, aku akan memberikannya padamu. Don mencibir. Dia menatap wanita menawan ini dan berkata, Apa kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku akan percaya padamu? Kau akan menelpon polisi jika aku tidak memiliki sandera. Kami tidak akan memanggil polisi jika dia yang akan menjadi sandera. Lillian menunjuk ke Harvey dan berkata dengan cepat. Ya. Dia akan menjadi sandera. Dia adalah menantu keluarga Zimmer. Kami akan membawa uang untuk menjemputnya kembali. Tolong lepaskan saja kakakku. Cynthia dengan cepat membujuk. Harvey bukan apa-apa di matanya. Jika dia bisa menjadi sandera dan bukan Mandy, itu yang terbaik. Lagi pula, pecundang ini tidak berguna. Lebih baik dia mati. Baik, Don mencibir. Sampah inilah yang telah merusak rencanaku.
Jika kau membiarkan dia menjadi sandera, aku akan mengembalikan putrimu. Bab 29 dan ke-30. Lillian mengangguk. Dia kemudian bergegas ke arah Harvey dan memarahinya. Apa kau tidak dengar? Cepatlah menjadi sandera. Percuma jika sampah sepertimu tidak dijadikan sandera. Kau telah berada di keluarga Zimmer selama 3 tahun sekarang dan kami telah memberimu makanan dan memperlakukanmu dengan baik. Sekarang kau libatkan kami. Jika kau masih menolak untuk menjadi sandera, aku tidak akan membiarkanmu. Harvey terlihat jengkel, tetapi saat melihat wajah pucat Mandy, hatinya melembut. Siapa yang memintanya untuk jatuh cinta mati-matian? Baik. Dia menarik napas dalam dan mengabaikan Lillian. Dia berjalan ke arah Don dan berkata dengan gampang, Don, aku akan menjadi sanderamu, biarkan istriku pergi. Mandy kaget. Dia memandang Harvey tidak percaya dan berkata, Tidak, jangan ke sini. Jangan khawatir, kau adalah istriku, aku akan melindungimu. Harvey tersenyum lembut dan berjalan ke arah Don. Dia membiarkan Don menempelkan pisau ke tenggorokannya. Sekarang kau bisa melepaskannya, kan? Mandy merasa matanya sedikit berair. Meskipun pria ini mungkin tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar dan tidak berguna, dia bersedia menggantikannya sebagai sandera. Mandy, kau baik-baik saja? Lillian berlari dengan cepat. Dia memandang Mandy dari atas ke bawah dengan panik. Ibu, aku baik-baik saja. Tapi Harvey, dia... Mandy menghela napas. Namun, dia tampak khawatir setelah memandangi Harvey yang disandera tidak jauh darinya. Lillian bahkan tidak melihat ke arah itu. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Tunggu sampai kemarahan Don mereda, maka dia akan baik-baik saja. Kau seharusnya tidak ikut campur. Ibu, tapi... Tidak apa-apa, dia adalah menantu tidak berguna, bukankah kita membesarkannya selama 3 tahun hanya untuk saat ini? Kenapa kau masih peduli padanya? Lillian menenangkan. Ya, ayo pergi. Cynthia juga menghentikan Mandy. Dia takut Mandy akan melakukan sesuatu karena dorongan hatinya. Tidak, aku tidak akan pergi. Masalah ini belum selesai, kata Mandy. Namun, Lillian dan Cynthia mengabaikan dan menyeretnya. Anggota keluarga Zimmers lainnya memandang. Mereka enggan membayar bahkan saat Mandy menjadi sandera barusan. Karena sandera telah berubah menjadi Harvey, mereka pasti tidak akan membayar uang itu kepada Don. Bahkan kakek Zimmer juga berkata, "Buang mereka!" Don tercengang. Dia murka dan berkata, "Orang tua, kau tidak takut cucu menantumu akan mati? Aku bisa mengganti cucu menantuku kapanpun aku mau. Dia tidak berharga 10 juta. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya dia tidak akan lagi menjadi cucu menantuku." Kakek Zimmer bahkan tidak melihat mereka setelah berbicara. Sebaliknya, dia hanya berbalik tidak sabar dan pergi. Kedua sampah ini benar-benar merusak pemandangan. Setelah beberapa saat, Harvey dan Don diusir dari gerbang oleh petugas keamanan. Mereka bahkan tidak memandang seolah-olah hidup dan mati Harvey tidak penting sama sekali. Harvey tidak berekspresi terhadap perilaku para penjaga. Namun, Don tiba-tiba tertawa. "Harvey, hanya segitu statusmu dalam keluarga? Mengapa kau membantu mereka dan menjadi sandera? Menurutku statusmu di keluarga Zimmer bahkan lebih buruk daripada pembantu. Itu bukan urusanmu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tahu bahwa Mandy adalah istriku. Kami bahkan memiliki akta nikah, tapi kau ingin menjadi menantu dari keluarga Zimmer malam ini? Kenapa kau begitu sengsara?" Harvey terkekeh dan tidak peduli dengan pisau di tangan Don. "Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Don berteriak putus asa. Harvey berkata dengan tenang, "Lupakan, sampah sepertimu tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Jika kau memiliki keberanian, kau pasti sudah mengambil tindakan ketika penjaga keamanan mengusirmu sekarang. Kau tidak akan menunggu sampai sekarang. Don, kau ingin tahu mengapa kau bangkrut?" Bab 30. Kenapa? Don sudah hampir gila. Dia mendapat telepon malam ini dan secara misterius diberitahu bahwa dia telah bangkrut. Dia juga ingin tahu kenapa. Harvey tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil kembali sebuah nomor. Evan baru saja mengirimkan nomor teleponnya. Telepon terhubung dengan cepat dan suara Evan terdengar dari ujung telepon yang lain.
CEO saya telah memecat Don Zender mengikuti instruksi Anda. Pada saat yang sama, saya juga telah menyuruh pengacara menindaklanjuti dana proyek perusahaan yang telah digelapkannya. Nona Xavier. Don kaget saat mendengar suara yang dikenalnya. Pada saat ini, dia merasakan rasa pusing yang mulai mengaburkan penglihatannya. Pisau di tangannya jatuh ke tanah. Dia bergumam, "Bagaimana mungkin? Bagaimana orang yang tidak berguna sepertimu bisa menjadi CEO baru? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Generasi muda yang terkenal semua, kau tidak mungkin." Don terus menggelengkan kepalanya. Dia akan menjadi gila. Dia sudah menebak yang sebenarnya, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Sampah yang dipandang rendah bisa menghancurkannya dengan mudah, seperti menghancurkan seekor semut. Tolong beritahu aku siapa kau sebenarnya. Bahkan jika kau ingin aku mati, jangan kirim aku ke kuburan tanpa mengetahui siapa kau." Don memohon menyedihkan dan hampir menangis. "Apa kau tidak tahu bahwa Yorks memiliki pewaris sebelumnya?" Harvey berkata dengan tenang. "Kau, Tuan." Don benar-benar terpuruk. Dia berlutut dan bersujud. "Tuan, maafkan saya. Ini salah saya karena tidak mengenali Anda. Bisakah Anda melepaskan saya? Biarkan saya pergi seolah-olah saya bukan apa-apa. Saya tidak berani melakukannya lagi. Saya berjanji tidak akan mengganggu istrimu lagi. Saya berjanji bahwa saya tidak akan muncul di depan Anda lagi. Tolong selamatkan hidup saya. Tolong beri saya ampun." Harvey tersenyum dan berkata, "Bukankah kau mengatakan bahwa kau tidak akan mengizinkan aku melihat matahari besok? Tuan, saya pasti buta seperti kelelawar. Tolong, biarkan saya hidup. Saya tidak dapat bertahan jika ini terus berlanjut. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun di York Enterprise. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk itu?" Don bersujud sambil menangis. "Pergi dari pandanganku. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Hanya saja, jangan muncul lagi di depanku selamanya." Harvey tidak ingin membuang waktu dan tenangannya untuk pria kecil ini. Semua akan baik-baik saja selama dia tidak mengusiknya. "Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan." Don terus bersujud dan tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain. Dia yakin bahwa dia akan bangkit lagi selama Harvey bersedia melepaskannya. Harvey tidak berbicara lagi. Dia berbalik dan melihat sepeda listriknya. Dia mengendarainya dan pergi. Sepertinya dia tidak bisa kembali ke rumah malam ini. Jadi, dia pergi ke kantornya. Beberapa orang yang lewat yang menyaksikan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Hari-hari ini, bahkan orang yang hanya mengendarai sepeda listrik dapat membuat seseorang berlutut padanya. Sementara di Villa Zimmer, kakek Zimmer terus melakukan pertemuan. Tidak ada yang peduli tentang Harvey yang dibawa pergi sebagai sandera. Kakek Zimmer cemberut saat ini. "Awalnya kita ingin Don membantu mendapatkan investasi dari York Enterprise. Tanpa diduga, pria ini juga seorang pecundang yang tidak berguna. Sekarang mari kita bahas. Apa yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan investasi? Ayah, apa kita benar-benar membutuhkan dana sebanyak itu?" Ucap Sean mengerutkan kening. "Tentu saja. Kau lupa bahwa kita membeli sebidang tanah di daerah mahal tahun lalu? Kita menghabiskan banyak uang untuk tanah itu. Sebagian besar modal kerja keluarga diinvestasikan di dalamnya. Sekarang kita memiliki masalah arus kas dan lebih banyak uang dibutuhkan untuk berinvestasi di tanah itu. Jika kita bisa mendapatkan investasi dari York Enterprise dengan lancar, maka semuanya akan baik-baik saja. Kita akan dapat mengembangkan tanah itu dan juga memanfaatkan jaringan mereka. Kemudian keluarga Zima akan dapat masuk ke dalam barisan keluarga kelas 1 di Neumhi." Wajah kakek Zimmer serius ketika dia mengatakan ini. Singkatnya, lebih baik kita mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Kita harus menemukan cara untuk berhubungan dengan CEO baru. Hanya dengan begitu, kita keluarga Zima akan bangkit kembali.